Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Autodidak. Masih dalam rangka belajar secara mandiri. Pada video ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tabel, tampilan tabel di web HTML dengan menggunakan Notepad++ ya. Nanti tabelnya adalah seperti ini tampilannya. Kita mencoba untuk membuat persis tampilan web dengan tabel seperti ini. Oke, langsung saja kita atur dulu notepadnya, kita minimize biar kita mudah untuk mengerjakannya. Kita langsung ke rumus HTML-nya. Kita pakai HTML, kemudian kita sesuaikan tab-tabnya biar memudahkan kita dalam membaca HTML-nya nanti. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, biar kita mudah untuk nyarinya. Pertama kita bikin headnya dulu dengan title tugas tabel gitu aja ya. Kita kasih title tugas tabel. Title ini fungsinya untuk tampilan ya, tampilan yang ada di atas nanti, atas browser nanti tampilannya itu nanti akan tertulis tugas tabel begitu. Kemudian kita masuk ke body. Kita atur fontnya lebih dahulu dengan kode font face. Ini rasanya fontnya adalah kalau nggak Times New Roman ya Arial ya. Kita coba pakai Arial aja. Kita pakai Arial, size-nya 4. Size ini adalah ukurannya. Jadi langsung kita tulis biaya SPP per semester. FTIK USM Semarang. Kemudian ini enternya, bentar kita kecilin dikit. Enternya itu rasanya 2 kali enter ya, karena agak panjang spasinya. Kita kasih enter di sini dengan menggunakan kode /br untuk enter. Kemudian di sini kasih /br lagi untuk enter lagi, jadi enter 2 kali. Baru kita tulis tahun ajaran 2010-2011. Oke, kita tinggal slash font untuk mengakhiri. Ini juga ada enter lagi sehabis tahun pelajaran 2010-2011 ya. Kita kasih enter sekali aja ini. Kayaknya ini sama ini beda ya. Jaraknya beda. Atau kayaknya sama. Kalau sama ya kasih enter 2 kali. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke tabelnya. Membuat tabel itu dengan kode dalam kurung kurung ini ya, kurung tapit tabel, table. Kita setting bordernya dulu. Border ini adalah ketebalan garis dari tabelnya ya. Border. Kalau di Excel kita sudah nggak asing lagi sih dengan istilah border ini. Jadi ketebalan ini kita setting 1, kemudian kita setting cell padding. Kita kasih 0. Cell padding itu untuk mengatur jarak dari border sisi dalam, jarak dari border sisi dalam ini dengan isi teks tabel. Isi teks tabel ini lulusan ini ya, lulusan periode biaya SMU ini isi teks tabel. Jadi kita ngatur jaraknya ini dengan isi teksnya. Kita kasih 0 aja. Kemudian kita atur juga cell spacing.
kita kasih 0 juga. Kalau cell spacing itu mengatur jarak antara garis tepi tabel ini dengan garis tabel selanjutnya ya. Jadi garis tepi dengan garis bagian luar tabel, tepi border. Jadi nanti kalau kita satu, jadi antara tabel lulusan dan SMU negeri ini nanti serasa ada sedikit celah atau spasinya. Kalau kita setting 1, 2, atau 3. Makanya kita kasih 0. Karena ini enggak ada celah sama sekali. Jadi antara tabel satu dengan tabel yang lain, baris satu, baris yang lain maupun kolom satu dengan kolom yang lain itu mepet. Kita kasih 0. Kemudian kita juga harus nyeting width. Width ini adalah lebar dari sebuah tabel. Ini adalah kita setting lebar randomnya, keseluruhannya dulu. Kita setting 40%. Tapi nanti kita bisa menyeting di masing-masing tabelnya ya, di masing-masing isi tabelnya. Kita bisa setting sendiri-sendiri nanti. Oke, langsung kita ke bikin tabel yang pertama, tabel judulnya itu. Saya pakai height. Height ini fungsinya untuk mengatur ketinggian dari tabel, dari tinggi tabelnya ini. Kita atur 30 px dulu. Nanti kalau kurang lebar tingginya, kita tambahi. TH width. Width ini juga ngatur ketebalannya ya, ketebalan. Mengatur lebarnya tabel ini. Ini kayaknya lulusan dan periode itu hampir sama lebarnya. Tapi biaya ini lebarnya agak ini ya, agak lebar, sedikit lebih lebar. Jadi nanti kita bedakan. Kita atur 31%. Karena ini adalah rata atas ya, untuk alignment vertikalnya, rata atas. Kita pakai v-align, v-align namanya ini, v-align top. Sebenarnya ada istilah align ini, align dan v-align atau v-align. Bedanya adalah align itu untuk mengatur rata horizontalnya atau rata kanan, rata kiri atau rata tengah. Ini kan SMU ini. Ini rata kiri nih. Nah, ini pakainya align biasa. Rata kiri, rata kanan atau rata tengah. Kalau v-align ini mengatur rata atas, rata bawah atau rata tengah atau rata dari vertikalnya. Jadi lulusan ini rata atas nih, pakainya v-align. Kalau SMU negeri ini v-align-nya middle ya, rata tengah. Jadi seperti itu. V-align-nya middle, cuma align-nya adalah left. Itu perbedaannya v-align sama align. Kita kasih top, baru tulis isinya, lulusan. Seperti itu, masih mudah untuk diikuti. Kita langsung /th. Nah, kita copy aja karena hampir sama ya. Nanti yang kita bedakan adalah isi dan width-nya. Ini width-nya kita ganti 29%, yang ini agak lebih lebar ya, 40. Kemudian kita ganti tulisannya. Kalau ratanya kan sama, rata atas semua. Periode, ini kan rata atas semua, rata atas. V-align-nya top semua ini. Periode daftar. Dan yang di sini isinya adalah biaya. Nah, udah. Kita /tr. Tabel judul sudah terbuat, tinggal kita mengisi tabel isiannya. Tabel isiannya kita buka dengan tr lagi, kita atur hacknya. Ini hacknya saya bikin sama, cuman aslinya bisa beda-beda. Misalkan ini mau apa, ketinggian tabelnya lebarnya agak lebih besar tingginya. Jadi tabelnya nanti agak lebih besar, bisa pakai 40, bisa pakai itu, masing-masing tabel bisa diatur ya. Cuman ini saya kasih sama aja karena kita dituntutnya sama nih, periode sama yang bawahnya kan sama semua.
kita disuruhnya untuk membuat tampilan yang persis seperti ini ya. Kita usahakan sepersis mungkin. Kemudian kita TD, SMU negeri ini kan di merger nih, kalau di istilah Excelnya merger. Merger atau menggabungkan 3 baris nih, 1, 2, 3 digabung jadi 1. Nah untuk menggabungkan itu kita pakainya row span. Row span. Menggabungkan atau memergerkan. Tinggal kita berapa baris yang mau di merger, kalau di situ kan 3. Nah, kalau mau menggabungkan kolom, pakainya apa? Misalkan lulusan dan periode nih, kita gabung jadi satu di merger. Itu pakainya adalah cowspan. Beda ya antara rowspan dan conspan. Cospan. Jadi kalau baris ini pakainya rowspan. Ini align-nya left, rata kiri. Ingat align ya, align. Align-nya left. Baru V-line-nya middle ya, V-line. V-line-nya middle. Jadi untuk rata kanan kirinya dia adalah rata kiri, untuk rata atas bawahnya dia rata tengah. Baru kita tulis SMU negeri, SMU negeri. Slash TD. Untuk bawahnya yang diatur adalah align-nya middle. Ini kan rata kanan kirinya ke tengah semua nih. Ini sama ini sama. Jadi align-nya sama dengan middle. Baru V-line-nya, V-align-nya, V-align-nya itu ini rata top semua, rata atas semua ya. Rata atas bawahnya adalah rata atas semua atau top. Kita kasih top. Satu slash TD. Oke, seperti itu. Kita copy aja karena pengaturannya sama yang bagian biaya ini. Kita copy. Tinggal ganti dengan biaya. Biaya. Nah, seperti itu. Biayanya ini Rp titik 650.000. Nah, sudah jadi. Ini adalah isi dari tabelnya. SMU negeri yang satu, kemudian biayanya 650.000. Baru kita isi yang dua nih. Kita di bawahnya kita kasih TR. Nah, ini kita tutup dulu. TR. Nah, baris satu sudah selesai. Kita bikin baris yang kedua. Baris kedua ini tinggal kita copy ini ya. Tinggal kita ganti isinya karena hampir sama nih. Line middle, V-line top, ini 2. Rp-nya 700.000. Slash TD slash TR. Nah, untuk yang ketiga juga kita copy karena hampir sama juga. Pengaturnya sama, cuma kita ngerubah isinya. 3.750.000. Untuk yang bawahnya pengaturan juga sama semua. Tinggal kita copy-copy saja ini. Kita copy di sini. Pengaturan ininya. SMU negeri ini diganti SMU swasta.
Kemudian ini SMU swasta ya, SMU swasta. Swasta. Yang pertama dia 675.000. 675.000 ini ya. Oke, tinggal kita ganti yang kedua ini, kita copy dari atas juga. Yang kedua adalah 725.000. Kita sesuaikan saja dengan datanya. Yang ketiga kita tinggal copy juga. Yang ketiga 775.000. Oke, udah jadi yang isi dari SMU swasta. Kita tinggal buat yang SMK atau SEMEA. Tinggal kita ganti SMU swasta ini dengan SMK atau SEMEA. Yang pertama dia 700.000. Ini ya, 700.000. Kemudian yang kedua itu 750.000. 750.000. Baru yang ketiga itu 800.000. 800.000. Nah, udah jadi semua tabel dan isinya. Tinggal kita tutup dengan ini ya. Slash tabel. Slash body. Dan slash HTML. Oke, udah jadi. Coba kita simpan. Simpan sebagai ini. Kita taruh di folder perancangan web ini ya. Kita taruh folder perancangan web. Tugas tabel. Jangan lupa simpannya dengan bentuk .html. Nah, kita cek apakah jadinya sama. Kita ke perancangan web, tugas HTML, tugas tabel ini kita buka aja. Oke, udah jadi ya. Ini rata atas dan V-align-nya rata atas, sedangkan align-nya rata tengah. Ini align rata kiri, V-align rata tengah. Udah sama, ini juga rata atas semua. Yang atas rata atas juga. Kita samakan dengan ini. Udah sama ya. Oke, jadi sekian cara membuat tabel HTML di Notepad++ beserta pengaturan-pengaturannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.